Pemirsa Kabar Gul dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan ini kami akan berbincang bersama Ketua KPUD Bovendigul, dalam hal ini Ibu Helda Ricarda Ambay. Kita berbicara ini dengan topik sejauh mana persiapan KPUD Bovendigul menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan yang menurut rencana akan dilaksanakan di tahun 2024 mendatang. Apa kabar Ibu? Kabar baik, puji Tuhan, sehat. Oke, mudah-mudahan sehat dan kita terus beraktivitas dalam menjalankan aktivitas kita setiap hari. Bu, ini pelaksanaan pemilu kada, pemilu mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah menurut rencana serentak akan digelar di 2024 mendatang. Kita tahu persis bahwa pesta demokrasi ini tentu menjadi satu barometer penting terkait dengan keberhasilan pembangunan di suatu negara, mulai dari pusat hingga ke daerah, terutama kita yang ada di Bovendigul. Sejauh mana persiapan KPUD Bovendigul menyambut pesta demokrasi yang menurut rencana bakal digelar di 2024 mendatang? Silakan Bu. Baik, terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilihan umum dan juga pemilihan presiden tahun 2024, KPU Bovendigul sampai saat ini masih menunggu instruksi dari KPU RI terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu tersebut. Hingga saat ini pelaksanaan masih belum ditetapkan, tetapi KPU RI telah melakukan launching pemilu yang mana sesuai dengan sesuai dengan keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022, pemilihan umum akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Ini terkait yang seperti kita dengar di media massa menyangkut ada upaya untuk menunda. Ini bagaimana menurut tanggapan Ibu sendiri? Terkait dengan wacana penundaan pemilihan umum tahun 2024, kami KPU Bovendigul pada dasarnya kita menunggu instruksi atau menunggu petunjuk kelanjutan dari KPU Republik Indonesia. Ya, Bu, secara umum kita tahu persis bahwa pemilih pemula ini berperan penting dalam kaitan dengan bagaimana kesuksesan pesta demokrasi. Apakah sudah ada sosialisasi kepada mereka terkait dengan keikutsertaan mereka dalam menyalurkan hak pilih mereka nanti, Bu? Ya, baik. Terkait dengan bagaimana peran KPU dalam mengakomodir pemilih pemula untuk menyalurkan hak pilihnya, terkait dengan ini KPU Kabupaten Bovendigul dalam tahun ini sudah membuat satu rencana kerja, yaitu melakukan sosialisasi yang mana juga bertepatan dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Tahapan ini atau program kegiatan ini, sasaran yang sementara ini kami lakukan adalah KPU Goes to School, yang mana kita target adalah pemilih pemula itu sendiri. Sehingga mulai dari bulan Februari hingga bulan Maret ini dan pada bulan April ini kami akan fokus dan kami sudah laksanakan sosialisasi di SMA dan SMK di Kabupaten Bovendigul. Kami baru mulai dari SMA 1 dan SMK 1. Dari sasaran sosialisasi kami ini, kami berharap bahwa pemilih pemula yang mana adalah mereka yang siswa yang telah berusia 17 tahun dan sudah memiliki KTP itu bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui aplikasi yang sudah dikeluarkan oleh KPU RI, yaitu aplikasi Lindungi Hakmu. Ini aplikasi yang baik untuk dipakai oleh pemilih pemula untuk mendaftarkan diri. Jadi sejauh ini kami KPU sudah mendapatkan penambahan pemilih itu mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, ini triwulan 1 di tahun 2022 itu ada 25 orang penambahan penduduk atau penambahan pemilih. Sejauh mana antusias mereka ketika
KPUD Bovendigul menggelar program Go to School dalam kaitan dengan penyaluran hak suara mereka, terutama di kalangan para pelajar ini. Ya. Sejauh yang kami saksikan saat sosialisasi, mereka sangat antusias. Iya. Siswa-siswi SMA 1 saat kami datangi, mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Tetapi ada kendala yang kami hadapi. Kendalanya adalah yang pertama itu jaringan yang tidak ada. Karena tadi kami sampaikan ada aplikasi yang ketika kaum milenial atau pemilih pemula ini adalah kaum milenial. Ketika mereka bersentuhan dengan mobile phone atau HP, itu mereka sangat gembira untuk menggunakan aplikasi itu melalui media. Tetapi yang menjadi tantangan atau kendala, ini tidak ada jaringan, lalu banyak siswa mengatakan pulsa data tidak ada, gitu. Sehingga mereka harus menyesuaikan atau mencari tempat atau jaringan untuk bisa menggunakan hal tersebut, aplikasi tersebut. Tetapi sejauh yang kami lihat, mereka antusias dan mereka sudah mulai mencoba. Ada yang sudah langsung mencoba untuk mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Iya. Apakah nanti ada rencana akan menyisir juga, kayak ini kan terpusat untuk tahap pertama ini kan terpusat di Kota Tanah Merah. Ini kan seperti halnya di Asiki, Mindiptane ini kan belum akan dilakukan sosialisasi terkait dengan program Go to School. Apakah dalam waktu dekat akan KPUD Bovendigul akan turun langsung ke daerah-daerah tersebut untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan program Go to School, bagaimana penyaluran hak suara mereka ini? Ya, baik, ini pertanyaan yang menarik. Terkait dengan bagaimana rencana KPU untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi bukan hanya di Kota Tanah Merah tetapi di 20 distrik yang lain. Khusus program KPU Goes to School ini KPU mengalami kendala juga bahwa hingga sekarang KPU terbentur dengan APBN yang mana APBN ini lebih kepada belanja pegawai. Dan untuk tahapan ini sendiri tidak dianggarkan, dananya tidak besar, gitu. Sehingga untuk turun ke distrik-distrik ini kita butuh dukungan pembiayaan. Kita berharap dukungan pembiayaan itu kita berharap bisa mendapat dari pemerintah daerah, sehingga lewat momen wawancara ini juga dan juga pada saat coffee morning dan beberapa kali pertemuan dengan Pak Bupati sendiri, kami sudah sampaikan program yang KPU akan laksanakan untuk meningkatkan penduduk, untuk meningkatkan DPT. Sehingga lewat momen ini kami juga minta support dana lewat pemerintah daerah untuk KPU bisa melaksanakan tahapan ini. Demikian. Sejauh mana tanggapan pemerintah daerah terkait dengan keterbatasan yang dimiliki oleh KPUD Bovendigul ini menyangkut masalah anggaran ini? Apalagi kan Bovendigul ini letak geografinya sangat luas ini, Bu. Ya, terkait dengan permohonan KPU kepada pemerintah daerah dalam hal ini sudah menerima draft atau RAP yang sudah kami sampaikan, dan Pak Bupati, pimpinan kepala daerah sampaikan akan mempelajari lebih dulu sebelum disetujui. Demikian. Bu, akhir-akhir ini terdengar di publik kota Kabupaten Bovendigul ini terkait dengan bagaimana pemutakhiran data yang mereka mengharapkan bahwa kursi legislatif saat ini kan hanya 20 kursi. Nah, mereka berharap bahwa ke depan ini paling kurang 25 bahkan 30 kursi. Ini bagaimana langkah-langkah KPU untuk bisa menjawab apa yang diharapkan oleh masyarakat, terutama kalangan partai politik untuk penambahan kursi ini? Silakan, Bu. Ya, baik. Terkait dengan wacana dan juga harapan dari partai politik, masyarakat yang tergabung di dalam partai politik untuk bagaimana untuk penambahan kursi di legislatif. Mari kita lihat bersama dari aturan lebih dulu. Aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2017 pasal 191, di situ sudah mengamanatkan di ayat 1 penduduk yang kabupaten yang penduduknya 100.000 ke bawah itu alokasi kursinya 20.
kalau penduduk yang kabupaten yang penduduknya 100.000 lebih, 100 sampai 200.000, maka alokasi kursinya 25. Nah, ini sekarang kembali lagi saya bertanya dan juga mengajak peran kami semua. Betul. Ini kalau bilang KPU saja tidak bisa, karena KPU ini kita bantu pemerintah daerah dalam hal ini di Sdukcapil untuk kita sama-sama bantu di Sdukcapil untuk dinas terkait yang mengelola data, membuat data, dan juga ini sebenarnya peran serta dari partai politik itu sendiri dan masyarakat. Nah, kita ketahui bersama bahwa harapan partai politik demikian untuk bagaimana KPU kerja untuk mencapai 25 kursi. KPU kembali lagi meminta atau mengajak kepada kita semua. Memang sesuai dengan amanat undang-undang pasal 191, kabupaten yang penduduknya 100.000 ke bawah itu 20 kursi. Kabupaten yang penduduknya 100.000 sampai dengan 200.000 berarti alokasi kursi 25. Untuk mencapai 25 kursi, mari kita bersinergi. Kita bangun satu kekuatan, kita kerja gotong royong. Kita kerja gotong royong. Baik itu partai politik, pemerintah daerah sendiri, dan juga di Sdukcapil, KPU. Kami beberapa saat yang lalu, kami sudah mengajak untuk kita kerjasama. Ini loh ada dua program yang KPU tawarkan. Program yang pertama itu kita di Sdukcapil jemput bola. Betul. Di Sdukcapil dan KPU jemput bola. Dengan cara bagaimana? Melalui peran pemerintah distrik. Jadi ini ada instruksi langsung dari pemerintah kabupaten, yaitu bupati sendiri, mengundang kepala-kepala distrik dan mengalokasikan dana kepada kepala-kepala distrik lewat DIPA yang ada, DPA yang ada. Lalu masyarakat yang belum terdaftar sebagai penduduk Bovendigul, mari kita daftarkan. Pemerintah pemerintah distrik yang punya penduduk. Pemerintah distrik mengundang masyarakat dari setiap kampung-kampung di seluruh wilayahnya, datanglah hidup di dalam satu pusat kota distrik, dan datangkan di Sdukcapil untuk melakukan pendataan penduduk sekaligus perekaman IKTP bagi mereka yang belum melaksanakan perekaman IKTP. Dengan lewat cara satu itu kita bisa meningkatkan jumlah penduduk. Jumlah penduduk Bovendigul sekarang sudah 63.868. 63.868. Ini masih kita harus kejar sekitar 40.000 lebih atau kurang lebih 40.000 untuk mencapai 101.000 penduduk. Untuk mencapai 101.000 penduduk tadi, KPU ada tawarkan 2 program. Yang pertama kita jemput bola. Lewat Coffee Morning, beberapa saat yang lalu, di Sdukcapil sampaikan bahwa anggaran tidak ada. Bagaimana kita mau mencapai 25 kursi kalau anggaran di Sdukcapil, dinas terkait yang menyelenggarakan atau pembuat data, tidak dialokasikan dana untuk melakukan perekaman tersebut di tahun ini. Kita sesuai dengan draft PKPU program tahapan dan jadwal, itu penataan dapil dan pengalokasian kursi itu di bulan Oktober sampai Desember. Sedangkan tahun anggaran ini sesuai dengan petunjuk di Sdukcapil tidak mendapat anggaran besar untuk melakukan perekaman. Ini berarti wacana atau harapan partai politik ini tidak akan kesampaian. Atau partai politik akan kecewa bahwa 25 kursi tidak bisa dapat. Lalu program yang kedua yang kami tawarkan untuk bisa dilaksanakan, yaitu mengapa kami Bovendigul ini banyak perusahaan tetapi penduduknya sedikit dibanding dengan kabupaten tetangga kami, yaitu Kabupaten Mapi, Kabupaten Asmat, sudah 25 kursi. Padahal kalau dilihat penduduk di Kabupaten Bovendigul ada 7 perusahaan besar. Khusus yang ada di distrik Jair. Makanya kita sampaikan kepada pemerintah daerah lewat DPR, dan pemerintah daerah sendiri kami datangi. Ini program KPU. Bagaimana
tenaga kerja yang ada di perusahaan 7 perusahaan ini, mereka yang sudah sesuai dengan undang-undang kependudukan ya, mereka yang sudah berdomisili lebih dari 6 bulan, wajib pindah administrasi penduduk, mutasi masuk ke Bovendigul. Kalau penduduk yang sudah lebih, bahkan kami mendapati satu contoh, ada karyawan yang sudah bekerja 10 tahun, tetapi kependudukannya masih kependudukan kabupaten atau provinsi luar. Ini sebenarnya kalau dilihat kami rugi. Betul. Kami rugi. Jadi lewat momen ini juga kami sampaikan sebenarnya penduduk di distrik Jair itu besar. Kalau semua penduduknya atau karyawannya mutasi masuk ke Kabupaten Bovendigul, ini kita bisa dongkrak kursi, dongkrak penduduk, bahkan dongkrak kursi menjadi 25 sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, sehingga lewat momen ini saya terima kasih bahwa Radar Digul mau angkat isu ini, karena lewat wawancara hari ini begini masyarakat, bagaimana mencapai untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah, terlebih khusus pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah ini adalah perwakilan partai politik. Kepentingan partai politik ada di sini. Sehingga mari kita sama-sama kerjasama. Apa yang program yang kita KPU sudah tawarkan tadi, jemput bola, dan yang kedua kita kerjasama dengan pemerintah daerah, undang manajemen perusahaan, datanglah ke DPR maupun ke pemerintah daerah sendiri, duduk bersama, bikin kesepakatan. Mereka yang ada di tenaga kerja yang ada di luar, tenaga kerja yang ada di distrik Jair, yang belum memiliki KTP elektronik Bovendigul, diharapkan untuk mereka mutasi masuk ke Kabupaten Bovendigul. Ini saya yakin bahwa penduduk Asiki akan melonjak 2 kali lipat. Dan ini bukan 5 kursi saja, tapi bisa tambah 10 kursi. Betul. Demikian. Berarti itu menjadi pekerjaan rumah yang harus disikapi oleh KPUD Bovendigul maupun lintas sektoral lain, dalam hal ini pemerintah daerah melalui Disduk Capil maupun juga partai politik, ya Bu ya. Kami perlu tegaskan, kalau dilihat dari kewenangan, ini kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah mutlak. Ketika pemerintah daerah, perusahaan ini ada di wilayah Bapak, ada di wilayah Bovendigul, panggil manajemennya, datang. Bagi karyawan yang mau bekerja di Bovendigul yang sudah domisili lebih dari 6 bulan, wajib mutasi administrasi kependudukan. Perlu kami garis bawahi bahwa setelah kami sudah berjalin komunikasi baik dengan Disduk Capil, kami dapat informasi bahwa untuk mutasi masuk tidak perlu datangi ke kabupaten lagi, tetapi dengan lewat sistem bisa langsung masuk. 5 menit saja langsung bisa dipindahkan masuk gitu. Sehingga ini sistem yang sudah sangat mempermudah. Sekarang kewenangan ada di pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah tegas panggil manajemen perusahaan, lalu sampaikan kepada karyawannya untuk mutasi masuk, kita bisa dongkrak penduduk dari 63 bahkan mungkin bisa dapat 200.000 lebih, karena kalau dikali 2 gitu atau dikali 3, suami tambah istri ditambah anak, itu sudah jauh melebihi penduduk yang ada. Terakhir ya Bu ya, apa harapan Ibu dan juga pesan yang hendak disampaikan kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat Bovendigul sehingga proses pesta demokrasi nanti bisa berjalan baik di Bovendigul, sehingga ke depan menjadi sebuah barometer penting terkait dengan keberhasilan pembangunan yang ada di Bovendigul sebagai daerah perbatasan. Silakan Bu. Oke, baik. Saya lebih dulu ke masyarakat, pesan kepada masyarakat. Bagi masyarakat Kabupaten Bovendigul yang tersebar di 20 distrik dan 112 kampung, kami mengajak masyarakat membangun kesadaran untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang lengkap. Ada satu kebiasaan yang kurang bagus dari masyarakat khusus Papua, itu kebiasaan ketika butuh baru urus. Anak mau sekolah baru urus akte kelahiran. Atau ketika ada di rumah sakit baru butuh KTP untuk bikin BPJS. Kami menghimbau masyarakat, khusus yang masyarakat OAP dan juga
masyarakat non-OAP, mari kita bangun kesadaran untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan secara mandiri, yaitu kita datangi Disduk Capil, lalu daftarkan diri sebagai penduduk Bovendigul, dan bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun atau sudah pernah kawin, bisa melaksanakan perekaman IKTP. Lalu yang kedua, pesan kepada partai politik. Pesan kepada partai politik, pimpinan partai politik dan seluruh pengurus partai politik yang ada di Kabupaten Bovendigul, mari kita bersama-sama bangun satu kekuatan, yaitu lewat kerja Bapak Ibu juga kepada konstituen atau pemilih Bapak Ibu di 20 distrik ini. Bagi mereka yang belum mempunyai KTP, bisa Bapak Ibu mengakomodir, pengurus partai politik mengakomodir mereka untuk datangi Disduk Capil dan bisa memiliki administrasi kependudukan. Lalu yang ketiga, kepada pemerintah daerah. Kepada pemerintah daerah, pesan kami, saran kami, tahapan pemilihan umum sudah ditetapkan, yaitu tanggal 14 Februari tahun 2024, dan sesuai dengan draft PKPU yang ada, penataan dapil dan alokasi kursi bagi kabupaten kota se-Indonesia itu mulai dari bulan Oktober sampai Desember. Kalau kita lihat ini sudah memasuki bulan April. April sampai Oktober itu waktu yang sangat mepet. Nah, pemerintah daerah sebagai wakil partai, karena pemerintah daerah ini adalah pemimpin partai politik juga, wakil partai politik yang ada. Sehingga kami menghimbau pemerintah daerah melihat khusus dinas-dinas teknis, yaitu Disduk Capil dan pemerintah distrik. Untuk kita bisa mengupayakan meningkatkan penduduk, maka pemerintah daerah bisa mengalokasikan dana bagi Disduk Capil dan juga pemerintah distrik untuk datangkan masyarakat sesuai dengan 2 program kami, jemput bola. Dan yang kedua, pemerintah bisa panggil manajemen perusahaan dan menyuruh, memerintahkan manajemen perusahaan untuk seluruh karyawan yang sudah domisili lebih dari 6 bulan wajib mutasi masuk administrasi karyawannya ke Bovendigul. Nah, ini akan menguntungkan, bukan hanya menguntungkan dapat tambah 5 kursi atau 10 kursi, tetapi PAD Bovendigul juga akan naik. DAU akan naik di sini, Pak. Bicara penduduk, penambahan penduduk berarti penambahan DAU. Nah, itu pesan kami, sehingga tadi pemerintah daerah yang pertama bantu pemerintah atau OPD-OPD teknis khusus di Disduk Capil dan pemerintah distrik melalui DPA yang ada, ditambahkan anggarannya. Lalu juga KPU, karena KPU sebagai dinas teknis. Nah, kami sudah menyurati dan menyerahkan RAP kami, diharapkan untuk bisa dilihat dan ditanggapi supaya kegiatan atau program yang sudah kami rencanakan bisa berjalan. Demikian. Baik, terima kasih Bu Helda atas penjelasan singkat terkait dengan persiapan KPUD Bovendigul dalam menghadapi pesta demokrasi di 2024 mendatang. Benang merah yang mesti diperhatikan oleh semua lintas komponen yang ada adalah bahwa masyarakat dituntut berperan serta dengan budaya malas tahu terkait dengan ketidakpemilikan KTP. Kalau boleh disarankan untuk ada kesadaran pergi ke dinas kependudukan untuk mengurus kartu tanda penduduk. Dan yang kedua adalah bahwa partai politik juga dituntut memiliki kesadaran bersama-sama untuk bisa membantu dinas kependudukan dan pencatatan sipil bagaimana mengakomodir masyarakat yang belum memiliki KTP sehingga mereka juga bisa menyalurkan hak suara mereka pada pesta demokrasi. Dan yang ketiga adalah bahwa pemerintah daerah selaku pembina sebagai perwakilan dalam hal ini bisa memberikan anggaran bantuan, sehingga sebagaimana penjelasan dari Ketua KPUD Bovendigul tadi bahwa Dinas Kependudukan ini sangat mengharapkan terkait dengan anggaran sehingga bisa mempercepat perekaman
bagi masyarakat yang belum memiliki KTP, terutama mereka yang berada di kawasan pedalaman terpencil, sehingga pesta demokrasi nanti di 2024 mendatang bisa terlaksana di Bovendigul dengan baik dan lancar. Saya Thomas Yamban menyampaikan terima kasih, di mana pada kesempatan ini sudah berbincang bersama Ketua KPUD Bovendigul. Mudah-mudahan lewat satu pemahaman yang disampaikan ini bisa memberikan sumbangsi terkait bagaimana tujuan ke depan pesta demokrasi di Bovendigul bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Terima kasih.